Anda yang selalu haus wawasan baru yang efisien dan bisa langsung diaplikasikan, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Biasanya kan kalau kita mikir soal penyelesaian sengketa, pasti bayangannya langsung ke ruang pengadilan ya? Iya, bener banget. Bayangannya pasti hakim ngetuk palu, terus ya ada yang menang dan ada yang kalah gitu kan? Betul, sangat hitam putih rasanya. Tapi coba Anda bayangkan ada sebuah ruang tertutup di mana konflik yang paling panas bisa diurai secara elegan. Dan ini semua terjadi tanpa ada satupun hakim yang mendikte hasil akhirnya. Wah, itu premis yang sangat menarik ya untuk dibahas. Nah, makanya misi kita hari ini adalah membongkar rahasia di balik meja perundingan itu. Dari sebuah materi presentasi, ini modul dari BASRNS MUI, judulnya Pengantar Mediasi. Kita mau bedah gimana sih seni menjadi penengah sejati itu? Kalau kita telusuri langsung dari sumber dokumen ini ya, perubahan paradigmanya tuh kerasa jelas banget. Dari yang awalnya saling serang, jadi saling cari jalan keluar. Kayak mengubah lawan jadi kawan gitu ya? Tepat sekali. Semuanya bermula dari definisi dasar mediator itu sendiri. Di dokumen ini ditekankan kalau mediator itu cuma pihak netral yang memfasilitasi negosiasi. Maksudnya mereka tuh sama sekali tidak memutus perkara. Oh, oke, jadi ibaratnya kayak pemandu wisata gitu ya, bukan supir bus. Nah, analogi yang sangat pas itu. Iya kan, pemandu wisata itu tugasnya cuma ngebentangin peta, nunjukin rute alternatif, tapi pihak yang bersengketa yang tetap pegang setirnya, mereka yang nentuin mau kemana tujuan akhirnya. Betul. Tapi pemandu wisata ini juga diikat sama aturan main kan, biar perjalanannya nggak dibajak. Di sini modulnya memaparkan ada 5 pilar etika mediasi. Apa aja tuh 5 pilarnya? Ada penentuan nasib sendiri atau self-determination. Terus tidak memihak, bebas konflik kepentingan, kompetensi, dan kerahasiaan. Tapi dari kelima itu, pilar pertama yaitu self-determination, ini yang pegang peranan paling krusial. Sebentar, kenapa justru penentuan nasib sendiri ini yang jadi fondasi utamanya? Karena memaksakan perdamaian itu pada dasarnya sia-sia aja. Konsep self-determination ini memastikan kalau kesepakatan akhir itu murni lahir dari kehendak para pihak. Ah, masuk akal. Jadi nggak ada unsur paksaan sama sekali ya? Ya benar. Saat mereka sendiri yang ngerumusin solusinya, mereka bakal menjalanin kesepakatan itu dengan ikhlas. Bukan cuma karena takut sama ketukan palu hakim gitu loh. Keputusan yang diambil atas kesadaran sendiri itu biasanya jauh lebih awet. Tapi untuk nyampe ke titik ikhlas itu kan butuh proses ya. Nah, di dokumen ini dijabarkan ada 12 tahapan proses mediasi, mulai dari ngebangun kepercayaan, nyusun agenda, sampai akhirnya ke penawaran akhir. Iya, prosesnya memang sangat terstruktur dan detil. Tapi jujur aja nih, 12 tahap baku ini apa nggak kedengeran terlalu kaku? Maksud saya pas orang lagi bersengketa, ruang mediasi itu kan bisa penuh emosi. Iya. Kadang ada yang sampai gebrak meja atau malah aksi diam yang tegang. Emosi orang kan nggak bergerak linier sesuai urutan buku. Justru itu poin pentingnya. Di tengah kekacauan, kayak pas ada yang gebrak meja atau nolak bicara tadi, struktur inilah yang bertindak sebagai peta jalan. Oh, jadi narik mereka kembali ke logika gitu ya? Tepat. Tahapan ini ningahan prosesnya biar nggak makin tergelincir. Dan titik baliknya itu ada di tahap ke-8, yaitu mengungkap kepentingan tersembunyi. Disinilah mediator bertransformasi. Bertransformasi gimana maksudnya? Dari yang awalnya cuma pengatur lalu lintas pembicaraan, jadi semacam psikolog terapan. Wah, menarik banget. Terus gimana praktiknya di lapangan buat ngebongkar kepentingan tersembunyi ini pas orangnya masih diliputi amarah? Mereka pakai teknik komunikasi berlapis. Secara verbal, mediator nggak cuma ngebiarin orang teriak-teriak dan marah. Oke, terus langkah konkretnya apa? Mereka bakal nanya secara spesifik dan memparafrasa tuntutan yang emosional itu jadi kalimat yang netral. Terus secara nonverbal, mereka pakai teknik menyimak aktif dan terus menjaga kontak mata. Oh wow, jadi tujuannya buat nembus lapisan kemarahan itu ya? Betul sekali. Untuk nyari tahu apa sih yang sebenarnya bikin mereka takut, atau apa yang paling mereka butuhkan secara mendasar di balik amarahnya itu. Luar biasa. Tapi sebagai pendengar, wajar juga kan kalau kita mikir, oke, kita dan rekan bisnis pakai metode psikologis ini. Tapi apakah hasilnya punya kekuatan hukum beneran? Wah, pertanyaan yang bagus. Kesepakatan ini tuh punya kekuatan eksekutorial penuh loh. Oh iya,
Jadi bukan sekedar janji lisan yang besoknya gampang dilanggar gitu aja. Sama sekali enggak. Sistem hukum kita itu mengakomodasi hasil kerja psikologis ini. Semuanya diformalkan lewat peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi secara legalitas, itu sama kuatnya dengan putusan hakim. Iya, aturan ini memastikan kesepakatan damainya punya bobot hukum yang sama mengikatnya. Menarik banget melihat institusi seperti Basyarnas MUI yang markasnya ada di Jalan Dempo nomor 19 Jakarta Pusat ini pakai kerangka hukum dan psikologi yang seketat ini. Benar. Dan yang lebih luar biasa lagi, kerangka hukum ini terus beradaptasi sama zaman. Sekarang kita udah punya Perma nomor 3 tahun 2022. Wah, aturan baru. Itu tentang apa? Ini khusus tentang mediasi elektronik. Aturan ini tuh benar-benar ngubah landscape penyelesaian sengketa di era digital. Oh, maksudnya pihak-pihaknya nggak perlu repot ketemu langsung gitu? Betul. Pihak yang mungkin lagi beda pulau atau bahkan beda benua itu nggak harus ada di satu ruangan fisik lagi buat bernegosiasi secara sah. Fleksibilitasnya luar biasa ya. Akses buat nyelesain masalah jadi jauh lebih luas tanpa ngurangin legitimasi hukumnya sama sekali. Tepat sekali. Era digital bikin akses keadilan jadi lebih gampang. Jadi kalau kita rangkum diskusi kita, mediasi itu ternyata bukan sekedar sesi curhat santai buat baikan. Ini adalah sebuah teknik terstruktur, perpaduan antara etika, psikologi, dan payung hukum untuk nyari jalan tengah secara elegan. Sangat komprehensif. Dan ini menyisakan satu pemikiran provokatif untuk Anda bawa pulang. Wah, silahkan. Apa itu? Kalau kerangka kerja sistematis dari Basyarnas MUI ini sanggup ngurai sengketa hukum dan bisnis yang super rumit, coba deh Anda bayangkan dampaknya di kehidupan pribadi Anda. Maksudnya dipraktekkan langsung di kehidupan sehari-hari ya? Iya benar. Besok-besok pas pasangan atau rekan kerja Anda mulai meninggikan suara, mampukah Anda berhenti memperebutkan siapa yang benar? Dan mulai menerapkan tahap ke-8 tadi, yaitu mengesampingkan ego sejenak untuk benar-benar mendengar apa kepentingan tersembunyi mereka.